Halo dulur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan mereview pertandingan antara Wolves melawan Manchester United. Ya, ini merupakan pertandingan tim papan bawah ya teman-teman. Pertandingan antara tim peringkat 13 dan peringkat 18. Ya, Wolves itu peringkat 18 ya, masuk ke zona degradasi ya. Bukan sesuatu yang menarik sebetulnya, tapi tetap ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi Manchester United. Mengingat saat ini posisi di klasemen masih peringkat 13. Selama 3 minggu bertahan di peringkat 13. Ini luar biasa, salah satu pencapaian yang buruk bagi Manchester United di musim ini. Maka dari itu menjadi sangat penting laga yang harus dilakoni dini hari nanti. Mengingat ini laga yang penting dan juga sudah masuk ke dalam Boxing Day, harus ada pemilihan pemain yang sangat pas dari Ruben Amorim. Selain karena kedalaman skuad Manchester United masih sangat terbatas dan untuk menghindari resiko cedera, di lain sisi Manchester United masih sangat perlu meraih kemenangan di laga malam nanti. Nah, sekarang mari kita lihat prediksi para pemain yang kemungkinan akan menjadi starter di laga dini hari nanti. Dimulai penjaga gawang sebetulnya dari beberapa match terakhir kiper Manchester United ini nggak ada yang genah lur. Entah Bayindir, entah Onana, selalu ada saja blundernya di setiap pertandingan. Bahkan di beberapa pertandingan terakhir, Manchester United selalu kebobolan lewat situasi bola mati. Entah sepak pojok, entah tendangan bebas. Aku kadang mikir, selama latihan, apa nggak pernah ada evaluasi? Atau sudah ada evaluasi tapi ya Andre Onana nggak pernah berubah gitu loh. Tetap aja melongo. Entah di latihan, entah di pertandingan langsung, itu selalu melongo, Cuk. Dia paham apa enggak sih kalau ada evaluasi, kalau ada hal-hal yang harusnya perlu dia perbaiki gitu loh. Tapi ya mau bagaimanapun tetap Andre Onana yang akan menjadi pilihan utama di laga dini hari nanti. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan, ya lini pertahanan gimana ya? Agak sulit juga sebetulnya ya, mengingat kedalaman skuad yang masih sangat terbatas. Dimulai dari back tengah kanan, aku sih berharap Hanci siapa ya? Mau naruh Noser Mazraoui tapi aku berharap Noser Mazraoui masuk ke wingback. Tapi kalau Noser Mazraoui di wingback, back tengah kanannya siapa? Kayaknya tetap Noser Mazraoui ya di posisi back tengah kanan. Lalu untuk back tengahnya harusnya sih Matthijs de Ligt ya. Matthijs de Ligt ini cedera lama apa enggak sih? Kemarin kan enggak dimasukkan ya ke dalam skuad saat melawan Bournemouth. Daripada Harry Maguire, aku lebih memilih Matthijs de Ligt karena meskipun dia masih baru bergabung di musim ini, tapi secara perlahan itu dia mulai bisa mengikuti irama pertandingan di Premier League, mulai bisa beradaptasi dengan kapasitas Manchester United. Meskipun di awal-awal masih agak goyang ya, tapi di beberapa pertandingan terakhir sampai sekarang dia lebih terlihat gitu loh progresnya dibandingkan kayak Victor Lindelof, terus Harry Maguire. Dia lebih stabil lah. Aku sih berharap Matthijs de Ligt nggak ada indikasi cedera parah ya, dan berharap di laga dini hari nanti dia bisa tampil sebagai starter. Terus yang terakhir back tengah kiri tentu tidak ada pilihan lain ya selain Sandro Martinez. Selanjutnya di posisi lini tengah dimulai dari wingback kanan, kemungkinan untuk posisi tersebut akan diisi oleh sulit lur asli lur. Kedalaman squad Manchester United ini benar-benar sangat terbatas. Kayaknya sih Amad Diallo ya yang mengisi posisi tersebut. Lalu untuk wingback kiri ada Diogo Dalot. Karena kalau aku melihat Tyrell Malacia enggak sih, dibandingkan Diogo Dalot ya, oke lah Tyrell Malacia berusaha diberikan kesempatan. Tapi melihat keadaan sekarang, daripada memberikan kesempatan,
Ruben Amorim dan para pemain Manchester United lebih membutuhkan 3 poin gitu loh. Karena sudah beberapa kali dicoba dan harusnya Ruben Amorim ini sudah lebih bisa menilai kapasitas pemain yang tersedia di Manchester United ini seperti apa. Dan berusaha menghindari resiko-resiko untuk kehilangan poin dan lebih fokus untuk meraih 3 poin. Real Malaysia enggak sih menurutku. Mending dijual ya, mending dijual. Kalau Januari bisa dijual, mending dijual. Cari pemain lain yang lebih bisa kualitasnya dalam meningkatkan performa di setiap pertandingan Manchester United. Jadi untuk pos wingback kiri, aku rasa tetap Diogo Dalot. Lalu untuk duet di gelandang tengah, gimana ya? Mau masang Bruno Fernandes di posisi tersebut, tapi nanti di lini serang nggak ada pemainnya, bingung aku lur. Tapi kalau ditaruh di depan ini Bruno Fernandes ini nggak akurat shotnya gitu loh. Kalau dari gelandang tengah kan dia bisa kasih umpan-umpan panjang gitu loh. Bisa kasih apa ya, peluang-peluang besar untuk pemain di lini serang. Kalau aku sih melihat Bruno ini lebih bagus di posisi gelandang tengah aja gitu loh. Diduetkan dengan Manuel Ugarte. Tapi ya kita lihat saja. Semoga Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte akan mengisi posisi gelandang tengah. Lalu untuk di lini serang dimulai dari penyerang kanan. Nah, sebetulnya PR ya, karena aku tidak melihat Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho ini memiliki peluang besar untuk diikut sertakan pada laga dini hari nanti. Otomatis kalau nggak terlibat, siapa yang ngisi? Bingung aku. Apalagi di beberapa berita akhir-akhir ini kan Garnacho ini masih tersinggung dengan keputusan Amorim untuk tidak melibatkan di derby Manchester kemarin. Sedangkan Marcus Rashford ya kayaknya udah selesai lah karirnya di Manchester United ini. Ruben Amorim benar-benar tidak ingin melibatkan Marcus Rashford di beberapa pertandingan terakhir. Coba cuk, ya Teli. Kalau untuk striker utama udah pasti Rasmus Højlund lah. Untuk lini serangnya selain Rasmus Højlund ya siapa ya? Ya mungkin kanan Garnacho, kiri Zirkzee lah. Wes, boh iki apa prediksi paling ngawur ini ya karena keterbatasan skuad yang ada dan tuntutan untuk bisa meraih 3 poin berdasarkan komposisi pemain yang tersedia untuk saat ini. Ya semoga siapapun pemain yang menjadi starter dan berlaga sampai akhir pertandingan itu bisa tetap meraih kemenangan. Apalagi ini laga tandang ya, bukan laga yang mudah gitu loh. Dan pelatih mereka juga masih baru, Vitor Pereira ini. Selanjutnya kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir dari masing-masing tim, sebetulnya untuk Wolves ini kan bukan hasil yang bagus juga ya di 5 pertandingan terakhir, mengingat 4 pertandingan mengalami kekalahan dan 1 kali kemenangan saat kemarin melawan Leicester City. Melawan tim yang dilatih oleh Ruud van Nistelrooy. Nah, menangnya pun cukup besar ya, 0-3. Cukup banyak gol yang tercipta dan ini merupakan kemenangan pertama dari Vitor Pereira sebagai pelatih Wolves. Maka dari itu mungkin di kemenangan kemarin masih bisa dikatakan sebagai honeymoon period. Nah, sebagai pelatih yang baru didatangkan ke Wolves ini. Sama-sama pelatih Portugal ya di pertandingan dini hari nanti antara Ruben Amorim dengan Vitor Pereira. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Manchester United di 5 pertandingan terakhir, ya meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nggak berbeda jauh sebetulnya ya. Apalagi di pertandingan terakhir Manchester United kalah telak 0-3. Kalau Wolves menang 3-0, Manchester United kalah 0-3. Nah, sangat berbanding terbalik ya dengan hasil pertandingan di pertemuan terakhir masing-masing tim. Ini cukup berbahaya juga ya teman-teman, mengingat situasinya di Manchester United juga masih belum stabil, sedangkan di lain sisi
Wolves ini sebagai tuan rumah juga tidak ingin kalah karena dia posisinya juga berada di zona degradasi. Lalu dia juga baru saja mendatangkan pelatih baru, otomatis lagi semangat-semangatnya. Bahkan bisa mengalahkan tim yang dihandle oleh Ruud van Nistelrooy. Yang digadang-gadang bisa lebih bagus ketika menghandle Manchester United dibandingkan Ruben Amorim. Nah, isu-isu seperti itu akan selalu ada, teman-teman. Yang masih berharap Ruud van Nistelrooy stay, yaitu di Leicester itu. Akhirnya ya kalah-kalah juga, sama aja. Memang tidak semudah itu melatih tim-tim di Premier League. Sedangkan untuk situasi Manchester United juga benar-benar membutuhkan 3 poin untuk klub sebesar Manchester United berada di peringkat 13 juga bukan hal yang bagus. 3 minggu stay. Kena zona nyaman temen nih kena peringkat 13 iki Manchester United lur. Sumpah, iki angka balak temen iki cuk 13 iki cuk. Angker asli. Keramat nih. Hampir 1 bulan loh, nggak berubah-berubah, tetap di 13. Kacau sih, kacau. Nggak bisa dibiarkan ini lur. Maka dari itu, memang situasinya bukan hal yang mudah bagi Manchester United untuk laga kandang dan masih di masa honeymoon period bagi Wolves. Tentu akan ada pertarungan yang sangat sulit bagi Manchester United di laga dini hari nanti. Tapi kalau kita lihat di 5 pertemuan terakhir antara Manchester United melawan Wolves, ya ini kita lihat secara head to head. Sebetulnya dari 5 pertandingan, itu Manchester United meraih 4 kemenangan. Nah, 4 kemenangan dan 1 kali kekalahan. Jadi sebetulnya Manchester United ini sangat unggul pertemuannya dengan Wolves ini. Bahkan di musim lalu juga Manchester United selalu memenangkan pertandingan dengan Wolves ini dengan skor 1-0 dan 3-4 ya. Menurutku tetap ada perlawanan dan peluang yang cukup besar bagi Manchester United untuk meraih kemenangan. Apalagi di musim kemarin kan kita melihat performa yang cukup bagus dari Kobbie Mainoo saat melawan Wolves ini dan memberikan kunci kemenangan dengan skor akhir 3-4. Seingatku ya. Maka dari itu di laga dini hari nanti harusnya ya karena kemarin sudah meraih kekalahan dengan Bournemouth, harusnya ini bisa menjadi titik balik bagi Manchester United. Karena kalau kita lihat di beberapa pertandingan terakhir ya, memang secara skema itu sudah terlihat pakem yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim. Tapi entah kenapa para pemain Manchester United ini masih beberapa kali kesulitan, masih belum bisa menunjukkan konsistensinya. Bahkan sekelas Manchester United yang kemarin menang di derby Manchester dengan permainan yang cukup bagus menurutku, dan di laga melawan Spurs saat Manchester United bisa memberikan perlawanan meskipun pada akhirnya tetap kalah ya, tapi menurutku perlawanan dan keinginan untuk tetap bertarung, untuk tetap menciptakan peluang, tetap berusaha mencetak gol, itu selalu ada. Tapi ketika melawan Bournemouth, ya kembali turun secara performa. Dan aku harap di laga dini hari nanti, Manchester United kembali menunjukkan performa terbaiknya. Ya mau sampai kapan? Kalau kalah terus ya malah degradasi temenan nih gitu Manchester United. Ya acur lur, tambah gak iso belanja pemain anyar iki kok di bulan Januari. Wis anggaran terbatas, kualitasnya lagi menurun. Waduh wis musim panas gak ngeresok belanja akeh, gak ngeresok jor-joran iki lur. Asli target Manchester United di Premier League ini udah gak mungkin 4 besar lur. 10 besar itu udah alhamdulillah gitu loh kalau aku lihat ya. 4 besar wis gak mungkin. 10 besar itu sudah prestasi yang bagus di Premier League. Maka dari itu ya sambil memaksimalkan komposisi pemain yang ada, pemain-pemain yang tersedia sekarang. Ya intinya skema dari Ruben Amorim ini harus tetap bisa berjalan. Tinggal eksekusinya dari para pemain ini seperti apa ya itu yang akan menentukan hasil di akhir pertandingan nanti.
Mungkin situasinya memang tidak akan mudah, tapi tetap Manchester United selalu memiliki peluang untuk meraih kemenangan di laga dini hari nanti. Mungkin skor akhir 1-2 akan lebih realistis bagi Manchester United. Nggak muluk-muluk karena mau bagaimanapun yang dikejar tetap 3 poin. Meskipun kalau kita bicara soal clean sheet, tentu akan sangat sulit mengingat performa Andre Onana di bulan Desember ini juga nggak jelas. Di setiap pertandingan selalu ada saja blundernya, dan aku berharap Manchester United bisa benar-benar belajar dari kesalahan sebelumnya agar tidak lagi terjadi kebobolan lewat situasi bola mati. Ini benar-benar harus dirubah lah, kebobolan-kebobolan lewat bola mati ini, karena untuk musim ini Manchester United ini berada di peringkat kedua untuk sisi kebobolan lewat situasi bola mati. Sebanyak 9 gol. Itu berada di peringkat kedua loh Manchester United. Di atasnya itu ada Southampton. Nah, ini kan menunjukkan kalau sebetulnya Manchester United itu semudah itu, serapuh itu di lini pertahanan, segampang itu untuk dibobol lewat situasi bola mati. Dan aku berharap hal ini benar-benar harus cepat dievaluasi, harus cepat-cepat diperbaiki gitu loh. Kacau, asli kacau. Ya tetap intinya kita berharap bisa meraih 3 poin di laga tandang karena kita sudah bosan berada di peringkat 13. Asli. Ini benar-benar angka yang angker, angka keramat, harus segera move on dari angka 13 ini. Asli lur. 3 poin wajib, ayo please, ayo para pemain. Ini kasih hasil pertandingan yang cukup memuaskan lah, meskipun nggak clean sheet, tapi paling nggak bisa meraih 3 poin. Oke, mungkin itu dulu preview pertandingan antara Wolves melawan Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.